Rasulullah meninggal, maka tugas di pundak kita lah untuk mensiarkan Islam. Ya, jadi jangan kita hidup hanya untuk tidak punya beban sama sekali. Udah yang penting saya jalani, rajin sholat ya di rumah sekeluarga. Tidak, tapi kita punya visi besar bagaimana kita bisa mensiarkan Islam. Baik, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada dunia Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita dia yaumil akhir kita mendapatkan selamatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kami Iwan Setiawan. Coba dikenal dengan teman-teman aktivis dakwah ini dipanggil Iwan Arimatea. Iwan Arimatea, Iwan dari lembaga dakwah Arimatea. Apa itu nanti kita baca di sesi siang nanti, yang agak siangan di Masjid Anwar yang satu ini kita paparkan lembaga dakwah kepada non-muslim. Pada kesempatan ini dari kami memberikan kami satu amanah untuk membawakan satu materi khusus. Ini jarang disampaikan di kalangan umat Islam tentang dahsyatnya kekuatan visi. Ini saya akan menceritakan dari awal ya, bagaimana suksesnya bangsa Korea sehingga bangsa Korea bisa maju pesat seperti saat ini. Nah, nanti korelasinya di akhir. Jadi kalau disimaknya di akhir nanti bagaimana dalam Islam dahsyatnya kekuatan visi seorang muslim. Ini bapak-bapak itu kelihatan? Lihat ya. Mohon izin, takdir ada satu mic lagi nggak supaya taruh di sini nanti biar soundnya bisa keras. Ada mic lagi nggak? Satu lagi. Oke, kita sini. Bismillah ya. Saya diamanahi di lembaga dakwah Forum Arimatea sebagai sekjen, yang mana lembaga itu sudah berdiri sejak 2003. Visi setiap orang itu harus punya visi dalam kehidupan. Rasulullah bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi kita punya dulu visi besar dalam diri kita, khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan tebar manfaat kepada orang. Apalagi kita kalau jadi jiwa aktivis, jiwa dai, ya, bagaimana sebanyak-banyaknya orang ini bisa masuk ke dalam Islam. Sekarang eranya media sosial, tinggal share, ada artikel bagus, ada ceramah bagus, share, terlebih kepada orang-orang non-muslim. Ya, kita punya kenalan non-muslim, share. Mudah-mudahan terbuka pintu hidayah di hati. Maka kita semua ini wajib berdakwah. Apapun profesi kita wajib berdakwah. Ini Ustaz Dedi Sulaiman ini teman saya 13 tahun di Bali. Nah, beliau tahun 2012 keluar dari Bali. Ya, Masya Allah. Ini kita dengarkan dulu bagaimana pikir seorang muslim ya, memikirkan bagaimana dakwah tersebar seluruh alam. Ini nanti bukan. Jadi hati punya dakwah ini bukanlah sebuah profesi. Tadi bisa dibuka. Ada operator? Ada yang bisa operator? Enggak ada sekolah. Itu nggak mau, ada operator?
Iya, benar. Harus pakai mouse. Kalau memang materi saya ini banyak pakai multimedia ya, jadi supaya dapat fakta, data dan juga kronologi jelas. Gitu, bisa dan juga teknis. Maaf ya Bapak Ibu ya. Bisa dicas nggak Pak? Oh iya. Visi itu ya impian, cita-cita ya. Maka apa cita-cita besar, apa impian terbesar kita? Jangan semuanya memenuhi dunia, Pak. Yang punya rumah besar, mobil banyak, istri cantik, ya. Jangan hanya dunia, tapi kita punya visi besar untuk dakwah. Islam ini apa yang akan kita berikan sumbangsi dengan umur yang tersisa ini? Pakai Pak, sebuah planning besar. Apa nih yang saya mau buat untuk Islam? Ya, untuk kejayaan Islam. Maka disitulah energi terbesar untuk melangkah mewujudkan visi. Ya, punya planning besar. Jangan cuma bermimpi, raih dan wujudkan impian. Oke, ini kita bicara tentang kekuatan visi. Kekuatan visi. Visi memang sesuatu yang tidak nampak secara langsung. Namun dalam diri manusia yang memiliki visi akan terkandung energi yang sangat dahsyat. Ya, beda orang yang punya visi dalam hidupnya dengan orang yang tidak punya visi. Maka milikilah impian setinggi langit. Tapi jangan semuanya hanya untuk impian. Saya kayaknya bagaimana bisa mensadarkan jutaan orang, ya? Bisa nggak? Sekarang era digital, pintar kita buat konten, buat video, share dari berbagai macam bahasa. Ternyata orang Jepang ada yang nonton video kita yang bagus, dia masuk Islam, insya Allah kita dapat pahala, ya.
Nih, ada kekuatan di sini, ada nama seorang penulis, namanya Jimmy P. Confido, ya. Nah, seorang penulis ini membuat sebuah analogi. Ada 3 orang tukang batu yang sedang memasang batu bata. Tukang A, B, dan C. Pekerjaannya sama, tenaganya sama, waktunya sama. Apa yang membedakannya? Yang ketika mereka ditanya apa yang sedang kamu kerjakan, ya, yang membedakan itu aja. Nah, maka ketika tukang A ditanya apa yang sedang kamu kerjakan, tukang A bilang saya sedang pasang batu bata. Datar, Pak. Ya, hanya pasang batu bata. Tukang B ditanya apa yang sedang kamu kerjakan? Saya sedang membangun satu bidang tembok 10 kali 15, gitu ya. Ini aja. Tapi tukang C ditanya, enggak, apa yang sedang kamu kerjakan? Saya sedang membangun sebuah masjid yang indah yang nanti dipakai untuk para penghafal Quran. Jadi dia semangatnya berbeda. Dia membangun sebuah masjid, bukan hanya sebidang tembok, bukan hanya pasang batu bata, tapi dia udah visioner. Itu juga semangatnya kan berbeda. Yang pasang batu bata mungkin jam 4 sudah kuliah, pulang dia. Ya, yang satu juga seperti itu. Tapi yang punya motivasi kuat, mau lembur pun dia semangat. Oke, ini kita bicara cerita dari Korea. Ya. Si penulis ini, Jimmy Confido ini, ketika itu sedang persiapan S2 di Korea Selatan. Tahun berapa? Tahun 95. Bertemu dengan seorang mahasiswi yang baru S1 asli Korea Selatan. Terjadi dialog di antara keduanya. Tiba-tiba mahasiswi S1 ini bertanya, mengajukan satu pertanyaan kepada sang penulis. Apa pertanyaan tersebut? Ya, satu pertanyaan yang dia sampaikan itu langsung membuat penulis terkunci mulutnya. Ya, benar-benar tidak bisa menjawab. Apa pertanyaannya? Dia bertanya, kapan Indonesia menjadi negara nomor 1 di dunia? Ya, merasa tidak punya jawaban yang baik, penulisnya balik bertanya, memangnya kapan Korea Selatan menjadi negara nomor 1 di dunia? Ini ditanyanya anak ABG nih ya, yang baru masuk dari SMA, masuk S1 kan, anak ABG. Nah, ditanya dengan tenang dia langsung menjawab 2010. Ya, targetnya ada 15 tahun depan, dia sudah bilang 2010. Saya masih tidak percaya bahwa jawaban seperti itu muncul dari seorang ABG yang setahu saya lebih banyak membicarakan gosip entertainment ketimbang urusan negara, ya. Nah, lihat kondisi Korea tahun 95 masih jadul, ya. Jadul. Saya berpikir tahun 2010 itu adalah isapan jempol belaka. Namun sekali lagi saya salah. Tahun 2005, 10 tahun kemudian, Jimmy Confido kembali lagi ke Korea Selatan. Namun yang terjadi perubahan yang sangat signifikan, ya. Korea langsung berubah drastis hanya dalam 10 tahun, ya. Sebelum pergantian milenium, merek-merek elektronik Korea Selatan tidak dikenal dunia, termasuk juga oleh konsumen di negara kita. Ya. Namun rakyat Korea Selatan sudah beramai-ramai membeli barang-barang elektronik pabrikan mereka sendiri yang harganya lebih mahal dan kualitasnya lebih buruk daripada produk Jepang. Ya. Saat saya bertanya, mengapa mereka mau membeli produk yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih rendah? Mereka menjawab bahwa memang benar produk-produk Korea Selatan saat itu lebih mahal dan kualitasnya tidak lebih baik dibanding produk Jepang. Namun apabila rakyat Korea Selatan terus membeli produk-produk buatan perusahaan nasional mereka, maka perusahaan-perusahaan tersebut bisa terus berproduksi, melakukan riset dan investasi untuk menciptakan produk yang lebih baik. Suatu saat perusahaan-perusahaan itu bisa membuat produk yang lebih baik dengan harga yang lebih murah untuk rakyat Korea Selatan. Jadi visinya jauh, Pak. Ya, bagaimana sekarang beli dulu produk dari kalian. Nanti suatu saat kami akan berikan produk murah buat kalian rakyat Korea Selatan. Ya, maka visi yang sama dimiliki oleh pimpinan-pimpinan perusahaan di Korea Selatan. Ya, semua obsesinya sama. Rakyat Korea jangan beli produk kita, suatu saat kita kasih mereka produk yang murah dan berkualitas. Ya. Nah, saat mereka terpaksa menjual dengan produk yang lebih mahal dengan kualitas lebih buruk, mereka mengerti hal tersebut sebagai hutang yang harus dibayar suatu saat dengan menawarkan produk-produk yang berkualitas
lebih baik namun dengan harga yang lebih murah. Itu obsesi setiap pimpinan perusahaan di Korea Selatan. Ya, dan disinilah kekuatan visi itu terbukti ya. Tahun 2005 pencapaian Samsung sudah berhasil menyalip Sony. Sony itu dulu perusahaan elektronik Jepang yang selama puluhan tahun merajai dunia. Ya, sudah disalip tahun 2005. Samsung mulai dikenal di mana-mana ya. Bahkan sekarang Samsung telah menjelma menjadi raksasa elektronik yang mengagumkan. Ya, kantornya, pabriknya di Korea luar biasa. Ya, produknya hampir setiap bulan keluar produk baru terus. Ya, produk-produk dari Samsung. Belum lagi LG yang menjadi jawara TV flat. Ya, pabriknya jawara TV flat di seluruh dunia, Eropa, Amerika semua banyak pesan dari Korea Selatan. Nah, LG merajai TV flat. Bidang otomotif, mobil-mobil Korea Selatan pun mulai bisa bersaing menyaingi mobil-mobil Jepang, Eropa dan Amerika. Ada Kia, Hyundai, ya. Nah, mereka seperti Kia dan Hyundai yang sebelumnya asing di dunia kita sekarang telah mendapat tempat yang sepadan dengan para pesaing di seluruh dunia. Bagaimana Korea Selatan tahun 2010 ya, yang ditargetkan anak remaja tadi ya. Nah, tahun 2010 Korea Selatan memang belum menjadi negara nomor 1 di dunia seperti visi mereka, masih ranking 23. Namun mereka sudah mengarah ke posisi tersebut ya. Kota Korea Selatan langsung berubah bersih, bagus, modern ya. Sebuah gambaran yang sudah terpampang jelas di setiap benak warga negaranya. Gambaran jelas itu mengenai masa depan negara mereka. Ini memberikan gairah, keyakinan dan tekad yang lebih kuat daripada sekedar melakukan aktivitas rutin dari hari ke hari. Kenapa? Karena dia punya visi, punya misi. Semua orang Korea harus menjadi negara nomor 1. Presiden bilang begitu sampai semua anak-anak sekolah, ya, perusahaan-perusahaan semua. Bagaimana mewujudkan Korea Selatan menjadi negara nomor 1. Kekuatan visi seperti itulah berpikir jauh ke depan ya, maka kegiatan yang kita lakukan tidak banyak pertanyaan seperti menyusun batu bata, yaitu berpikir ideologis ya. Ideologi kita Islam, bagaimana Islam ini bisa maju, kita di akhir zaman sekarang ya akan bangkitnya lagi kepemimpinan Islam ya, ini haji nubuah ya. Oke, mengapa Korea Selatan bisa sukses? Nah, ini ada 5 poinnya ya. Pertama, Korea Selatan memiliki visi yang jelas. Apa visinya? Jadi negara nomor 1 di dunia. Memiliki target untuk mewujudkan visi. Kapan targetnya? 2010. Memiliki tahapan untuk mewujudkan visi. Tahapannya apa? Beli produk dalam negeri. Tidak boleh beli produk luar negeri. Ya. Yang keempat, memiliki keseriusan untuk menyebarkan visi. Maka sampai anak-anak sekolah dasar semuanya punya visi yang sama, menjadi negara nomor 1. Serius pemerintahnya buat itu ya, program-program TV Korea apa segala macam, mereka bagaimana terdepan ya. Yang terakhir, memiliki pengorbanan untuk menyebarkan visi. Mereka berkorban membeli produk dengan harga mahal ya, untuk masa depan Korea yang lebih gemilang. Apakah setiap kita memiliki visi, kekuatan visi? Ya. Nah, kita lihat, kita ukur diri kita bagaimana. Kita bandingkanlah, ada 3 ustaz yang sedang mengajar TPA. Ya. Ada ustaz A, B, dan C. Pekerjaannya sama, ngajar, ya. Tenaganya sama, waktunya sama. Apa yang membedakannya? Yang membedakan ketika mereka ditanya apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka kerjakan. Ya. Maka ustaz yang satu bilang, saya sudah ngajar ngaji, ikhraq, tidak datar. Yang kedua, apa yang sedang ustaz lakukan? Saya sudah ngajarin anak-anak nih membaca Al-Quran, gitu ya. Karena supaya nanti di sekolah bisa ikut MTQ misalnya kan. Nah, tapi yang ketiga beda. Yang ketiga visinya jauh. Saya sedang membangun generasi orang yang mereka bagaimana bisa belajar baca Quran, makhraj hurufnya bagus, ya, sehingga mereka bisa juga menghafal Al-Quran, bisa menyampaikan nanti Al-Quran menjadi dai-dai masa depan. Wow.
Ketiga, Ustaz ini beda cara pola pikirnya, boleh dan tentu cara bekerjanya ya, penguapannya untuk dakwah itu beda. Jadi tentukan dari awal apa visi kita, itu akan menentukan. Baik, sekali lagi, apakah Anda sudah memiliki visi besar dalam hidup? Ya, maka visi itu maksudnya untuk agama ya, bukan untuk dunia. Boleh saja ini materi ini bisa untuk memberi motivasi untuk orang mengejar kesuksesan dunia ya, bisnisnya bisa berhasil dan lain sebagainya. Tapi kita di sini bagaimana? Kita contoh ini bagaimana sukses kita dunia akhirat. Maka berpikir ideologi. Ya. Jangan buka video tapi kakinya susah lah dengan sini. Udah next ya. Keberhasilan bukanlah segala-galanya, tetapi perjuangan untuk berhasil adalah segala-galanya. Jadi dia berpikirnya dulu, ya, usahanya. Nih, sekarang paling penting dalam hidup, saya ya. Mau keluar ya. Ya kalau mau kita videonya harus keluar dulu. Dunia bukan pengalaman kita, bukan. Dunia ini tempat merantau. Dunia ini tempat peristirahatan sebentar saja. Wallahi sebentar saja. Tenang, sabar. Malaikat maut pasti akan datang. Setiap hari 70 kali di silaturahmi menatap wajah kita tiap hari. Allah pastikan kedatangannya, namun Allah rahasiakan syarat dan waktunya di mana. Tapi perlu diberitahu bagaimana hidupmu begitu relatif. Maka sibukkan dengan kenatan. Tidak lama apa-apa, Bu, teman-teman sekalian. Mentaati Allah dan Rasul ini nggak lama, sampai mati saja. Kalau nanti sore mati, berarti sampai nanti sore. Kalau besok, berarti sampai besok saja. Di Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ingat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itulah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang lebih penting dari itu. Maka aktivitas kita itu aktivitas yang berbau agama setiap hari Pak, apa saja itu. Ya, jangan cuma Jumat berkah aja, setiap hari Jumat doang. Apa yang bisa kita lakukan untuk agama ini? Nanti ya saya mengajarkan yang nanti jam 6 kita mulai di Masjid An-Nur yang satu lagi. Bagaimana saya menunjukkan banyak yang bisa kita lakukan dengan datangi rumah-rumah jompo, panti-panti asuhan, di mana mereka banyak didatangi oleh lembaga-lembaga gereja. Ya, kalau di sini banyak orang non-muslimnya, mereka tuh giat Pak mendatangi orang-orang jompo. Untuk nanti mereka coba mempengaruhi, ya, menyampaikan tentang imanan mereka. Nah ini janji Allah, bila seorang dapat hidayah asbab dakwah kita ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika Allah melindungi satu orang kepada hidayah dengan sebab dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu daripada kamera. Kamera itu adalah kendaraan paling bergengsi, paling mahal. Sekarang bisa dibilang Lamborghini ya, paling mahal adalah yang satu, sampai 20 sekian miliar harganya. Maka begitu banyak istimewa dalam dakwah ya. Nih kata Allah lagi ya dalam hadis Bukhari, apabila Allah memberi hidayah kepada seorang melalui upayamu, itu lebih baik melebihi apa yang dijangkau matahari sejak terbit sampai terbenam. Sejak terbit sampai terbenam. Ada ulama Saudi waktu datang ke Bali, dia menjelaskan dari dalil ini. Jadi bukan hanya dunia beserta isinya. Ingat, yang disinari matahari dari pagi sampai terbenam, yaitu satu galaksi Pak. Satu galaksi ini disinari oleh matahari, berarti lebih baik daripada satu galaksi. Nah, sinar matahari itu sampai Pluto, Merkurius, Neptunus, Jupiter, sampai sana cahaya matahari. Begitu banyaknya fadilah utama kita berdakwah orang masuk Islam, masya Allah. Ya, jadi ayo semangat untuk berdakwah. Kita kembali ke Korea Selatan. Bagaimana awal mereka bisa berubah? Ternyata berubahnya mereka hanya memegang satu dalil Al-Quran. Wah, luar biasa, saya mendengar kisah itu luar biasa. Surat A'raf ya. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Gimana kisahnya? Ini mereka berubah drastis karena visi besar dari seorang presiden, seorang pemimpin. Anda pemimpin Amir punya visi besar, pimpinan perusahaan punya visi besar. Nah ini seorang presiden, dia punya impian yang luar biasa. Ya, namanya Park Chung-hee, presiden ketiga Korea Selatan. 18 tahun dia memimpin Korea Selatan. Ya, berawal ceritanya ketika Park Chung-hee ini berkunjung ke Malaysia. Di kamar operasi kementerian, maksudnya di salah satu ruangan lah, di salah satu ruangan Kementerian Nasional Pembangunan Luar Bandar, di mana menterinya ketika itu adalah Tun Abdul Razak yang juga merupakan wakil perdana menteri Malaysia. Saat itu ekonomi Malaysia lebih maju dari Korea Selatan. Maka waktu dia masuk ke dalam ruangan itu ada papan, di dalam ruangan itu ada sebuah kaligrafi bertuliskan ayat Al-Quran yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Dia tanya, apa maknanya itu? Dikasih tahu terjemahannya itu. Disuruh kasih catat. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Catat semuanya. Maka ketika dia pulang ke Korea Selatan, ini Park Chung-hee berujar, nampaknya agama Islam menghendaki umat ini berdikari atau self-help ya, berdikari. Maka Park Chung-hee menyimpulkan bahwa Korea Selatan juga harus berdikari dan mandiri. Ya. Maka saat dia pulang ke Korea Selatan, lalu dia mulai berkampanye bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib bangsa Korea hingga bangsa Korea bangkit dan mengubah nasibnya sendiri. Lalu falsafah ini dijadikan sebagai prinsip pembangunan perekonomian Korea Selatan. Maka tanggal 22 April tahun 70, Presiden Park Chung-hee memperkenalkan suatu gerakan namanya Samyeol Undong di Korea Selatan. Pada pidato awalnya mengatakan, yang artinya ya, agama Muhammad telah memerintahkan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ya, yang lain, ada orang Muslim Pak, kita itu slogan, ya, untuk kebangkitan bangsa Korea. Perlu dicatat, Korea Selatan itu pernah dijajah Jepang lebih lama dari Indonesia. Berapa lama? 35 tahun. Dan mereka merdeka tanggal 15 Agustus tahun 45. Negara bekas jajahan Jepang itu hingga sekarang tetap berprinsip untuk tidak menggunakan produk-produk penjajahnya itu. Nggak mau mereka. Kita beda, pernah dijajah Jepang, produk Jepang semua di sini dipakai. Ya, dia punya idealis. Oke, ya. Korea Selatan lebih memilih untuk berdaulat, memilih untuk bisa berdiri sendiri dengan semua yang dimiliki Korea Selatan. Ya, ini faktor ini. Kalau Jepang tidur, Korea harus bangun. Kalau Jepang bangun, Korea harus berjalan. Kalau Jepang berjalan, Korea harus berlari. Demikian juga kalau Jepang berlari, maka Korea harus terbang. Wah, luar biasa ya, Park Chung-hee. Sama Pak, kalau kita juga punya obsesi. Nah, saya buat nih, ya. Maka umat Islam harus memiliki spirit yang sama. Maka mesti ada kompetitor. Jadi munculkan kompetitor. Kalau nggak ada kompetitor, Pak, kita tenang-tenang aja. Ya. Kalau ada kompetitor, jadi semangat kita untuk berpacu. Misalkan kompetitornya orang kafir. Ya. Kalau orang kafir tidur, umat Islam harus bangun. Kalau orang kafir bangun, umat Islam harus berjalan. Kalau orang kafir berjalan, umat Islam harus berlari. Demikian pula ketika orang kafir berlari, maka umat Islam harus terbang. Kita harus lebih unggul dunia dan akhiratnya. Pikir nih untuk kebangkitan umatnya, jangan jadi penonton. Kita pelaku sejarah sekarang. Korea Selatan menjadi negara maju dengan mengamalkan satu ayat dari Al-Quran. Bahkan sekarang bersaing ekonomi dengan Jepang, Amerika, gitu ya. Nah, Park Chung-hee meski hanya mengetahui dan paham satu ayat Al-Quran, tetapi berhasil dalam merencanakan dan melaksanakan program untuk mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan kita mungkin ya telah membaca Al-Quran berkali-kali, bahkan ada ribuan yang hafal Al-Quran, akan tetapi tidak juga sejahtera rakyatnya. Lalu di mana letak salahnya? Ya, di mana letak salahnya? Maka ini PR buat kita semua ya. Nah, Anda tidak berakhir ketika Anda gagal.
Anda berakhir ketika Anda berhenti. Walaupun kita pecah banget ekonomi kita, ya, mungkin baru ada yang hijrah. Dulu mungkin masih zaman jahiliyah, ayo ambil kembali ke Islam, totalitas dalam dakwah, berkorban untuk agama. Apakah Anda sadar kita lahir dengan dua mata di depan wajah kita? Karena kita tidak boleh selalu melihat ke belakang, tetapi pandanglah semua itu ke depan. Pandanglah masa depan Islam. Maka apa visi besar Anda untuk Islam? Ya, pasang program besar. Apa visi besar untuk Islam? Oke. Sekarang saya cerita yang luar biasa ya, betapa dahsyatnya kekuatan visi. Ini kisah nyata. Kisah nyata, boleh dicek di banyak artikel. Ini kisah nyata yang luar biasa menginspirasi. Namanya Najimuddin Ayyub, ya, seorang ayah pendidik pembebas Masjidil Aqsa. Ya, Najimuddin Ayyub. Bagaimana kisahnya? Najimuddin Ayyub seorang penguasa fikih di wilayah Irak. Itu dengan usia sudah lanjut, belum juga menikah. Lalu saudaranya namanya Asaduddin Sirkup, yaitu perdana menteri di Mesir, bertanya padanya, "Saudaraku, mengapa kamu belum juga menikah?" Najimuddin menjawab, "Aku belum mendapatkan yang cocok." Asaduddin bertanya, "Maukah aku lamarkan seseorang untukmu?" Dia bertanya, "Siapa?" Dia menjawab, "Putri Malik Shah, anak seorang sultan, Muhammad bin Malik Shah, Raja Bani Saudi di Mesir, ya. Atau Putri Nizamuddin Malik, seorang menteri agung zaman Abbasiyah." Namun Najimuddin berkata, mereka tidak cocok untuk itu. Ya. Ada cantik, anak bangsawan, anak sultan, anak raja, dia tolak. Mereka tidak cocok untuk itu. Asaduddin Sirkup bingungan, dia pun bertanya, "Maka siapa yang cocok untukmu?" Najimuddin menjawab dengan lantang. Oh, ini jawabannya yang berkelas, ya. "Aku menginginkan istri yang soleha, yang bisa menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak yang dia tarbiyah dengan baik hingga menjadi pemuda dan kesatria, serta mampu mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin." Dia pasang planning program, ya, cita-cita yang mulia, mencari wanitanya itu wanita yang spesial, kelas tinggi, ya. Luar biasa, ya, cita-citanya Najimuddin Ayyub. Nah, memiliki visi besar sejak dini, maka dia berhasil. Tahu ya, sebentar. Asaduddin Sirkup tidak terlalu heran dengan ucapan saudaranya ini. Dia berkata, "Di mana kamu bisa mendapatkan yang seperti ini?" Najimuddin menjawab, "Barang siapa ikhlas niat karena Allah, maka Allah akan karuniakan pertolongan." Walaupun umurnya sudah mulai lanjut, ya. Sebentar lagi, ya, mengambil perhubungan lagi, sebentar. Memiliki visi besar sejak dini, maka lihatlah hasilnya dari kekuatan visi. Maka suatu hari Najimuddin ini kan namanya juga pemimpin di daerah itu, ya. Dia sering berkeliling-keliling. Suatu ketika dia datang ke gurunya. Ada seorang syekh di Masjid Tikrit. Nah, dia lagi duduk berbincang. Tiba-tiba ada seorang wanita datang, ya, memanggil syekh. "Syekh, saya ada perlu, syekh." Akhirnya bertemulah mereka di balik sutra, gitu. Najimuddin di sebelah sutra sini, nah, syekhnya sama wanita itu di sebelah. Nah, maka terjadi perbincangan di antara mereka. Tanpa sengaja Najimuddin itu mendengar syekhnya berkata kepada gadis itu, "Kenapa kau tolak utusan yang datang ke rumahmu untuk meminangmu?" Kata syekh itu, ya. Nah, gadis itu menjawab, "Wahai syekh, dia adalah sebaik-baik pemuda yang punya ketampanan dan kedudukan, tetapi dia tidak cocok untukku." Saya bertanya, lalu siapa yang mau inginkan? Nah, mendengar hal itu, sang gadis menjawab dengan lantang. Nah, padahal Najimuddin lagi di sebelah sutra itu, ya. Wanita ini menjawab, "Aku ingin seorang pemuda yang menggandeng tanganku ke surga, melahirkan darinya anak yang menjadi kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin." Ya, pakai disambah petir, ya. Saat mendengar kata-kata dari wanita yang dibalik tirai itu terkejut luar biasa. Allahu Akbar. Ini kata-kata yang sama yang disampaikan Najimuddin kepada saudaranya, kepada gurunya. Ya, gurunya tahu Najimuddin punya
cita-cita seperti ini dari dulu. Tiba-tiba dia mendengar kata-kata itu keluar dari gadis yang di hadapan dulu. Lantas, ini bagaimana mungkin ini terjadi kalau tidak ada campur Allah yang Maha Kuasa ya? Tidak mungkin terjadi. Najmuddin menolak menteri sultan dan menteri-menteri yang punya kecantikan dan kedudukan. Begitu pula gadis ini menolak pemuda yang punya kedudukan dan ketampanan. Seketika itu Najmuddin langsung berdiri, memanggil gurunya, Syekh, aku ingin menikah dengan gadis ini, gitu ya. Tolong berkata aku sebenarnya. Engkau tahu ya selama ini bahwa aku ingin mencari istri yang soleha, yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak yang dia didik menjadi seorang ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis pada kaum muslimin. Cita-citanya ini. Dia minta saya nikahkan aku sama dia. Karena saya tahu bertahun-tahun tidak mau nikah itu karena statementnya Najmuddin. Akhirnya disampaikan pada wanita ini juga akhirnya mau menerima. Nikahlah mereka berdua dengan cita-cita yang sama, ya, mendidik seorang ksatria yang akan membebaskan Yerusalem, ya, Baitul Maqdis, Palestina, ya, dari tangan kaum orang-orang kufar. Karena visi keduanya dalam menjalankan pernikahanlah akhirnya lahirlah seorang buah hati yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, ya, sang ksatria yang mampu menaklukkan banyak peperangan melawan tentara Salib, ya. Sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam pembebas Baitul Maqdis, luar biasa. Kalau dengar kisah Salahuddin luar biasa. Ya, pola pendidikan Najmuddin Ayyubi, ya. Saat Salahuddin kecil bermain dengan teman-teman sebayanya, ayahnya yang berperawakan tinggi besar mendatangi dan kemudian merebut dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Diangkat tinggi salah satu tangan Salahuddin, lalu berkata dengan tegas, ya, aku menikahi ibumu bukan untuk membuatmu bermain-main dengan anak-anak seusiamu, akan tetapi aku menikahi ibumu agar engkau membebaskan Al-Quds, kata ayah Salahuddin. Ya, padahal anak lagi main ini, marah dia. Dalam hitungan detik kemudian pegangan tangan sang ayah dilepas, ya, maka Salahuddin terjatuh ke tanah. Gitu kan? Apa kamu merasakan sakit wahai anakku? Tanya sang ayah. Ya, aku merasakan sakit ayah. Jawabnya jujur. Lantas, mengapa kau tidak mengalami kesakitan? Salahuddin kecil menjawab, ya, dari kecil sudah tarbiyah luar biasa. Salahuddin menjawab apa? Tidaklah pantas bagi seorang pembebas Al-Quds untuk mengerang wahai ayah. Berteriak sakit itu tidak pantas dia. Luar biasa. Bapaknya begini melihat ini malah tersenyum bahagia ya. Dia doktrinan ini betul-betul jadi pria yang kuat. Dia senyum dia anak, gitu ya. Maka selain kisah di atas, Najmuddin Ayyubi sering menceritakan kisah para pahlawan Islam dan para mujahidin, ya. Inilah yang menegaskan kebenaran pentingnya sejarah dalam membentuk para pahlawan di masa depan. Ya, anak-anak kita, Pak, ceritakan pada mereka sejarah-sejarah orang-orang sukses, pejuang-pejuang Islam masa lalu, ya, supaya mereka punya jiwa bangkit untuk membela agama ini. Maka dari itu kita harus mendidik anak-anak kita untuk menunturkan kisah-kisah orang besar dari umat ini sejak mereka masih kecil agar muncul 1000 Salahuddin yang akan mengembalikan kejayaan Islam. Ya, maka upaya Salahuddin dalam pembebasan Al-Quds, dia mulai membuat menjaga kebersihan hati, menjaga sholat malam. Orang-orang sukses itu Pak, tidak putus dia punya sholat malam, ya, nggak lepas sholat malam. Jadi jadikan ini sebagai habit, kebiasaan kita. Yang ketiga menjadi ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan kecintaan terhadap masjid, mempersiapkan segala kemampuan, mempelajari kekuatan musuh-musuh Allah ini dia pelajari betul, ya, dan dia merasa optimis, saya akan bebaskan Baitul Maqdis, saya orang yang akan bebaskan. Luar biasa, ya. Saya bukakan video terakhir. Akhirnya Salahuddin berhasil menembus benteng Baitul Maqdis yang dikuasai oleh tentara Salib.
kita tentang dahsyatnya kekuatan visi ya. Kalau kita lihat ini Salahuddin, dulu lagi kalau kita ambil korelasinya dengan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih sama, membebaskan Konstantinopel, ayahnya dari kecil menunjukkan. Nah, kamu nak yang kan membebaskan, membuka benteng itu. Kamu nak, pokoknya sudah 800 tahun Nabi mengeluarkan statement itu kan akan takluknya Konstantinopel. Yang sebaik pemimpin adalah yang melakukannya dan sebaik pasukan adalah pasukan. Kamu nak orangnya, kamu nak. Dari kecil Muhammad Al-Fatih akhirnya bangkit besar dewasa usia 21 tahun dia bisa membebaskan Konstantinopel dengan cinta yang sangat heroik. Maka itu Bapak Ibu, hari ini yuk kita tanamkan di hati kita. Kita punya generasi-generasi penerus. Kalau kita anak-anak kita udah dewasa, ingat yang kecil-kecil ini masih bisa dididik. Mungkin punya cucu, didiklah mereka jadi pejuang-pejuang Islam masa depan. Ya, buat program bagaimana kita ini aktif, tidak hanya untuk sholat, tetapi kegiatan-kegiatan juga aktif, kegiatan kepemudaan, ya, semua bagaimana untuk kejayaan Islam. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya, saya minta sedikit waktunya. Ini kami perjalanan sampai di awal selama ini keliling. Ini karya saya ya, judulnya Disiplin Fadilah Al-Quran. Buku ini saya tulis sedikit berbeda. Saya memuat semua hadis-hadis yang membicarakan tentang Al-Quran. Tapi ini full color semua ya, full color. Jadi semuanya cover semua. Bisa di scan buat konten gitu ya, taruh di Instagram, Facebook, silahkan ya. Ini insya Allah menginspirasi hadis-hadis yang membicarakan tentang Al-Quran. Sebentar lagi bulan Ramadan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Yang berikutnya nanti bisa didapatkan di luar ya, yang mau beli silakan. Ini kami mohon izin ada membangun kami Rumah Singgah Mu'alaf di Yogyakarta. Forum Hati Pusat sedang membangun Rumah Singgah Mu'alaf. Karena begitu banyak kami menangani mu'alaf yang kehilangan tempat tinggal, mereka lari dari keluarganya. Sekarang kita sedang membangun untuk Rumah Singgah Mu'alaf. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti ketemu lagi di jam 6 di Masjid Anwar. Mana? Jam 6. Itu nanti kisahnya di situ tentang membongkar gerakan islamisasi. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi.